Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Al-ayah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah hari ini saya berwasiat pada diri sendiri dan juga kepada jamaah semuanya. Pertama, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Yang kedua, setelah itu mari kita kuatkan tekad kita untuk melakukan pengabdian, melakukan penghambaan sepenuh hati, dalam istilah Al-Quran, berislam secara kafah. Karena hanya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaanlah yang memungkinkan turunnya rahmat dan pertolongan Allah pada kita. Kemudian ketika kita melakukan ketaatan secara totalitas, maka itu menjadi satu syarat diterimanya amal ibadah kita nanti. Hadirin sekalian, ketaatan secara totalitas, keimanan secara paripurna itu dicontohkan diperagakan secara sempurna oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang menjadi teladan kita semua, yang hari ini kita peringati, kita rayakan napak tilas perjalanan hidupnya, napak tilas perjalanan dakwahnya, yaitu yang pertama bagi kita di sini merayakan Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan ritual penyembelihan hewan kurban. Bagi saudara-saudara kita yang juga ditakdirkan hari ini sedang melakukan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Ritual-ritual ibadah haji dan perayaan Idul Adha atau Idul Kurban itu semua bersandar pada perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam itu, yang oleh Allah diwasiatkan untuk menjadi teladan bagi kita semua. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Jum'ah yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu puncak keimanan dan ketakwaan paripurna dari diri Nabi Ibrahim itu adalah yang pertama ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Pada waktu itu anak sematawayang, yaitu Ismail. Kita tahu beliau mempunyai anak setelah umurnya cukup senja, cukup tua. Tetapi ketika Ismail tumbuh dan masuk pada usia dewasa dan memungkinkan untuk membantu pekerjaan ayahnya, justru datang perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelihnya. Hadirin sekalian, dalam referensi kitab-kitab dan bahkan juga di dalam Al-Quran, ketika datang perintah untuk menyembelih putranya Ismail itu, Nabi Ibrahim itu tidak ada keraguan sedikit pun.
tidak pernah tanya kiri kanan. Kecuali yang ditanyakan itu hanya kepada anaknya itu, Ismail. Ini membuktikan bahwa betapa kuatnya, betapa mantapnya keimanan Nabi Ibrahim itu. Sehingga ketika datang perintah yang sepertinya tidak rasional, sepertinya tidak manusiawi, tetapi beliau sudah mantap. Beliau tidak ada keraguan sama sekali. Hanya bertanya pada anaknya itu. Itu pun nanti kita bisa mengambil hikmah dari jawaban anaknya itu sendiri. Hadirin sekalian, dialog itu dilukiskan di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi. Bagi mereka yang paham bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ini bahasa yang sangat indah sekali. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka ketika anaknya itu menginjak usia dewasa, memungkinkan bekerja untuk ayahnya, Ibrahim diperintahkan di dalam sebuah mimpi. Maka dia tanya pada anaknya Ismail itu, inni ara fil manam anni azbahuka fangzur maza taro. Aku disuruh menyembelihmu. Coba pikirkan bagaimana pendapatmu. Fangzur maza taro. Apa jawab anaknya? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi ini kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang memiliki makna yang sangat dalam. Itu terpancar dari satu keyakinan, baik dari Nabiullah Ibrahim maupun dari putranya Ismail itu sendiri. Fanzur mazataro qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu binas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakan apa yang engkau perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti engkau dapati aku termasuk orang yang sabar. Nah, ini ujian pertama hadirin sekalian. Inilah membuktikan betapa kuatnya, betapa mantap paripurnanya keimanan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum itu hadirin sekalian, kita tahu bahwa ketika akal kecerdasan Nabi Ibrahim itu memprotes sistem kepercayaan, sistem agama ketuhanan yang dianut oleh kaumnya waktu itu di bawah kekuasaan seorang raja Namrud namanya, Nabi Ibrahim itu sudah mulai protes. Protes Ibrahim itu melalui akal kecerdasan, tidak melalui emosional. Dan akal kecerdasannya inilah yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita tahu ketika itu Nabi Ibrahim berpikir, kaumnya waktu itu beragama menganut agama pagan. Agama pagan itu yang disembah pertama berhala, yang kedua benda-benda langit, mulai dari bintang-bintang, bulan, matahari, dan planet-planet lain. Yang ketiga bahkan ada yang menuhankan rajanya sendiri, yaitu Namrud. Itu adalah agama pagan. Jadi penyembah berhala, penyembah benda-benda langit, dan bahkan penyembah rajanya, pemimpinnya. Ketika Ibrahim mulai dewasa, hadirin sekalian, bapaknya itu ternyata juga seorang seniman patung, pembuat patungnya. Jadi sangat terkenal. Karena itulah makanya Ibrahim diminta untuk berjualan patung di pasar. Karena akal kecerdasannya itu sudah mulai berfungsi, Nabi Ibrahim itu sudah mulai enggan-enggan, tidak mau sebetulnya berjualan patung itu. Dia berpikir, kenapa bangsa ini menyembah patung yang dibuat oleh tangan sendiri kemudian disembah? Apa hebatnya patung? Apa lebihnya patung? Lebih celaka lagi hadirin sekalian, waktu itu logika bengkok dari kaumnya itu termasuk bapaknya sendiri itu begitu mendominasi mindset cara berpikir masyarakat.
Jadi orang yang kaya membuat patungnya dari emas, sembahlah patung emas itu. Orang setengah kaya membuat patungnya dari perunggu, disembahlah patung perunggu. Orang miskin membuat patungnya dari kayu, disembahnya patung kayu itu. Orang yang sangat miskin, yang keadaan ekonominya tidak memungkinkan, membuat patung dari roti. Bayangkan aja, disembah, tapi lama-lama kemudian ketika lapar dimakan juga itu patungnya, rotinya. Jadi ini sangat tidak rasional, sangat tidak masuk akal. Ibrahim sudah mulai protes waktu itu, ini logika apa? Ya. Nah, karena itu hadirin sekalian, ketika Nabi Ibrahim waktu itu ya sudah mulai melakukan protes, nah, mulailah dia bertanya kepada kaumnya dan kepada bapaknya, apa patung-patung apa ini yang engkau tekun sekali menyembahnya? Ya, mereka menjawab, ya, kami menyembah sesuatu yang dulu disembah oleh nenek moyang kami. Hadirin sekalian, alasan seperti ini nampaknya berlaku juga sampai hari ini. Ketika ada sekelompok orang yang masih menyembah benda-benda, apakah itu patung, apa itu pohon, apa itu yang lain-lain. Kalau kita tanya, kenapa Anda menyembah itu? Apa lebihnya benda itu? Mereka menjawab hanya, orang tua kami dulu, nenek moyang kami dulu, menyembah ini. Kami hanya ingin melestarikan apa yang dilakukan oleh orang tua dulu. Jadi kata-kata melestarikan itu, yaitu yang ditemukan pada waktu Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya itu. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, ketika itulah Nabi Ibrahim berdialog. Kemudian ketika dialognya itu tidak ada kesudahan, Nabi Ibrahim itu sampai dia memiliki satu rencana tipu daya. Tipu daya itu untuk menggugah cara berpikir mereka supaya rasional sehingga tidak lagi menyembah benda-benda yang tidak masuk akal itu. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya itu dilukiskan, wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Jadi demi Allah, kata Nabi Ibrahim, saya akan membuat satu tipu daya agar mereka itu kembali bertanya. Apa tipu daya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Yaitu pertama dia hancurkan patung-patung itu. Patung yang banyak yang berjejer itu dihancurkan, kemudian disisakan yang besar itu. Alat penghancurnya itu digantungkan di patung yang besar. Maksudnya untuk memancing agar supaya masyarakatnya itu bertanya. Betul saja, ketika terjadi pemusnahan perusakan patung itu, Nabi Ibrahim itu disidang. Disidang oleh Raja Namrud dan oleh masyarakatnya. Qalu bang fa'ala haza bi ahliyatina ya Ibrahim. Mereka berkata, apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim dengan tenang menjawab, qala bal fa'alahu kabirhum haza fas'aluhum in kanu yantiqun. Tidak, kata Nabi Ibrahim, coba tanya saja pada yang besar itu. Toh kampaknya masih menggantung. Tanya dia kalau dia bisa berbicara. Dan sekalian, ketika dijawab dengan jawaban yang seperti itu, dilukiskan di dalam ayat-ayat berikutnya itu, yang pertama mereka tersentak kembali kepada kesadaran bahwa patung yang mereka sembah itu tidak ada manfaat sama sekali, sehingga saling di antara mereka itu saling, kamu yang berbuat zalim, kamu yang berbuat zalim. Kemudian setelah itu mereka tertunduk kepalanya itu, engkau sendiri hai Ibrahim justru tahu bahwa patung itu tidak bisa berbicara. Hadirin sekalian, secara logika, secara pikiran, secara argumentasi, mereka tuh sudah runtuh sebetulnya.
Karena itu dikisahkan juga di dalam referensi yang lain, ya, banyak yang tergugah kesadarannya kembali kepada kebenaran dan mengikuti, ya, apa yang dihimbaukan oleh Nabi Ibrahim itu. Tetapi masyarakatnya waktu itu, masyarakat penganut agama pagan, hidup di bawah kekuasaan yang seorang raja lalim, raja yang sangat zalim, yaitu Namrud. Ya. Ketika kalah berdebat, kalah logika, apa yang terjadi? Yang berlaku adalah kekuasaan. Ya. Ini ciri khas, ya. Ini karakter, ya. Karakter penguasa yang zalim itu seperti itu, ya. Tidak lagi mengacu pada pemikiran sehat, ya, akal sehat. Tapi ketika mereka merasa terkalahkan, merasa argumentasinya terusik, apalagi nanti ada kekhawatiran mengganggu kenyamanan kekuasaannya, ya, Raja Namrud itu memerintahkan untuk mengumpulkan para kaumnya itu, ya, dikumpulkan, kemudian kumpulkan kayu bakar, dibuat semacam tungku besar, ya, untuk membakar siapa? Membakar Ibrahim. Ya. Jadi yang berlaku, ya, setelah mereka tersudutkan karena tidak bisa menjawab, ya, maka kekuasaan kezaliman itulah yang ditunjukkan oleh Raja Namrud dan kaumnya. Apa yang terjadi? Kita tahu dalam kisah hadirin sekalian, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, ya. Ini ujian yang kedua. Bukan hanya ini saja, banyak ujian Nabi Ibrahim, ya. Tapi Nabi Ibrahim itu tegar. Karena itulah makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai peletak dasar monoteisme, tauhidullah, ya, kekuatan tauhid dalam dirinya itu, ya. Nanti kita kenal ada istilah Hanifah wa ma ana minal musyrikin, ya. Itu Ibrahim. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Dilempar ke tempat pembakaran yang luar biasa itu, maka disitulah turun pertolongan Allah. Qulna ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Kata Allah, ya, wahai api, menjadilah dingin kamu dan menjadi penyelamat untuk Ibrahim. Tidak masuk akal hadirin sekalian, ya. Konon pembakaran Nabi Ibrahim itu mungkin untuk ukuran kita itu berapa kali luasnya dari lapangan main bola, dipenuhi dengan kayu bakar, dan itu berada di satu lembah, ya. Dilempar, tapi begitu ada perintah Allah, terjadilah mukjizat Allah. Qulna ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah kamu dan menjadi penyelamat Ibrahim. Begitu api sudah selesai, keluarlah Ibrahim dalam keadaan utuh, ya. Nah, apa yang terjadi? Diusirlah Ibrahim. Dari sejak itulah Ibrahim itu pindah, ya. Ada kitab yang sempat saya baca hadirin sekalian, ketika Nabi Ibrahim itu mau dilempar ke tengah api yang luar biasa itu, datang malaikat, ya, tanya pada Ibrahim, wahai Ibrahim, barangkali engkau memerlukan pertolonganku, kata malaikat, ya. Nanti akan aku sampaikan kepada Allah. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Saya tidak memerlukan pertolongan dari siapapun, kecuali saya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi turunlah pertolongan itu, sehingga sifat api yang panas membakar menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Nah, hadirin sekalian, saya hanya ingin memberikan beberapa contoh saja, ya, betapa sempurnanya Nabi Ibrahim memperagakan sebuah keyakinan, gitu. Tidak itu saja sebetulnya, banyak, ya. Episode berikutnya setelah sebelumnya, Nabi Ibrahim itu lama ingin punya anak. Ketika lahir di lembah Beka itu, maka ada panggilan kembali untuk kembali ke Palestina melaksanakan dakwah, ditinggal, ya, bayi beserta ibunya itu. Itu ujian yang juga sangat berat, ya.
Sehingga ditinggal begitu saja. Istrinya tanya, wahai Ibrahim, apa gerangan Anda meninggalkan kami? Apakah ini karena perintah Allah? Kalau ini perintah Allah, maka kami ikhlas untuk menerima. Dan Allah nanti akan memberikan pertolongan pada kami. Itu yang terjadi. Banyak yang lain-lain lagi. Jadi hadirin sekalian, poinnya saya ingin melalui khutbah ini, momentum Idul Adha, Idul Kurban hari ini, ya, memang harus total kita mencontoh, ya, bagaimana ya perjalanan hidup Nabi Ibrahim yang penuh cobaan, penuh ujian yang luar biasa, tapi dengan kekuatan, dengan tekad yang luar biasa, yaitu keimanan dan ketakwaan, kemudian ketaatan secara penuh total pada Allah, ya. Nah, justru di saat itulah nanti akan datang pertolongan Allah. Dalam kisah-kisah yang lainnya nanti kita akan lihat, ya, betapa istrinya beserta bayinya Ismail ditinggal dalam satu tempat yang gersang. Tidak ada air, tidak ada buah-buahan, apalagi obat-obatan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Ismail merontak-rontak kakinya menyentuh pasir, keluarlah air. Ya. Kemudian dikumpulkan oleh ibunya, zam-zam, 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 kumpul. Menjadilah air itu air mukjizat sampai hari ini. Diminum jutaan miliaran orang per hari. Diminum jutaan, digunakan oleh orang di Mekah, di Madinah, ya, tidak pernah habis. Nah, jadi kita harus yakin pertolongan Allah itu akan datang. Apapun yang kita minta akan diberikan Allah manakala kita pertama ada tekad, ya, senantiasa setiap saat menguatkan iman dan takwa, kemudian bersiap-siap untuk melakukan totalitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hadirin sekalian yang inti yang saya kira betapa penting kita untuk mengambil suri tauladan dari kisah itu. Yang kedua, dan ini yang terakhir barangkali hadirin sekalian, ya, ini menjadi prasyarat penting apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim itu untuk menjadi sebuah masyarakat, menjadi sebuah komunitas yang kelak nanti Allah itu memberikan perlindungan, memberikan keamanan, dan bahkan memberikan hidayah setiap saat. Dan itu yang terus oleh kita sangat diperlukan. Ya. Ketika Ibrahim sama sekali tidak pernah mencampur adukan keimanan. Keimanan Nabi Ibrahim itu hanif, ya, beragama secara lurus. Tidak pernah sedikit pun mencampur-campurkan dengan kebatilan. Maka di saat itulah Allah nanti akan memberikan rasa aman, akan memberikan hidayah, ya. Terbukti hadirin sekalian, ketika Ismail, ibunya, kemudian para keturunannya, Ibrahim keluar dari Makkah itu, apa yang diungkapkan dalam sebuah doanya? Itu yang sangat terkenal, ya. Ketika Ibrahim berdoa itu, ya, pertama Nabi Ibrahim ingin agar anak keturunannya itu tetap melaksanakan sholat, ya. Jadi bayangkan hadirin sekalian, ya, ketika dia harus meninggalkan anaknya yang masih bayi, istrinya yang berada dalam satu lingkungan yang gersang, doa yang pertama dikeluarkan itu adalah agar keturunannya tetap menjalankan sholat, ya. Kemudian dia mendoakan masyarakat yang beriman di sekitar itu untuk tetap bisa hidup, mendapatkan keamanan dan ketenangan. Terbuktilah itu di Tanah Haram itu sampai hari ini menjadi tempat yang sangat istimewa. Tidak ada tanam-tanaman, tidak ada pohon-pohonan, jarang lah. Tapi buah-buahan, ya, segala rupa makanan segala macam itu tersedia sampai hari ini. Ya. Kita harus yakin itu adalah berkat doanya Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran lanjutan surat Al-Anbiya, hadirin sekalian, itu dilukiskan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu
wa hum muhtadun, ya. Jadi orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanannya itu dengan kezaliman. Kezaliman itu luas. Bisa kemusyrikan, ya. Bisa dengan keyakinan, kepercayaan kepada yang lain-lain selain Allah dan lain sebagainya, ya. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah nanti yang akan dijamin mendapatkan keamanan. Ketika kita proyektir di negeri kita yang sangat kita cintai ini, kalau saya yakin, ya, kalau kita umat muslim yang notabene mayoritas di Indonesia ini punya keteguhan seperti yang diperagakan Nabi Ibrahim itu, dan sekali-kali tidak mencampurkan keimanan kita, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang aman, ya. Negeri yang menjadi apa yang dilukiskan itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi logikanya menurut saya, kalau kita ingin mendambakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur Indonesia ini, maka ya, harus ada kesiapan dari kita semua untuk mencontoh secara konkret apa yang diperagakan oleh Nabi Ibrahim itu. Salah satu yang paling penting, sekali-kali tidak mencampurkan yang hak dengan yang batil. Hadirin sekalian, kalau kita melihat fenomena hari ini, betapa campur aduknya keberagamaan kita ini, ya. Betapa campur aduknya dari mulai keyakinan, ya, dari mulai tata cara ibadah, apalagi dalam kehidupan sosial, ya. Saya yakin kalau ini terus tidak diluruskan, ya, maka satu saat mafhum mukhalafah di ayat ini itu akan terjadi. Kalau di ayat ini, ya, arti harfiahnya itu orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka itu dengan kezoliman, mereka itulah nanti yang akan dijamin mendapatkan hidup aman, tentram, dan selanjutnya mendapatkan hidayah. Mana sebaliknya, artinya ketika kita atau masyarakat kita ini mencampur adukan, ya, bahkan lebih bangga kepada hasil campurannya itu, apakah itu pemikiran, apakah itu konsep, apakah itu apa namanya, ya, kadang-kadang dibungkus dengan bungkus disebut itu budaya segala macam, maka tinggal tunggu saat kalau menurut saya. Karena itu melalui khutbah ini, ya, saya ingin sekali lagi mengulangi, mari kita tekankan untuk secara konkret mencontoh perilaku, ya, mencontoh akidah yang diperagakan secara paripurna oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kapanpun, dimanapun, insya Allah nanti kita akan senantiasa mendapatkan jaminan kehidupan yang aman, tenang, tentram. Secara lebih luas, kita pun berharap nanti negeri kita yang indah ini, walaupun hari ini rasanya terlalu berat untuk bisa mencapai ke suasana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi sebagai seorang yang beriman, ketika kita punya tekad yang kuat, kita harus yakin pertolongan Allah itu nanti akan datang kepada kita. Itulah hadirin sekalian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa sholawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan diijabah olehnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah mengasuh dan membesarkan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kaum muslimin, kaum muslimat, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup bersama-sama kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan pada kami. Oleh karena itu, lipat gandakan selalu nikmat dan karunia tersebut untuk kami jadikan bekal dalam kehidupan ini, dalam rangka meningkatkan pengabdian kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, tanamkan kekuatan, kemampuan kami untuk senantiasa mencontoh secara konkret apa yang diperagakan secara paripurna oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kuatkan keimanan kami, kuatkan keyakinan kami, dan kuatkan tekad kami untuk melakukan pengabdian secara total kepadamu, ya Allah. Karena hanya dengan itu kami yakin pertolonganmu akan diberikan sepenuhnya kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah doa dan permintaan kami. Terimalah doa dan harapan kami, sehingga kami bisa secara totalitas melakukan pengabdian selama kami masih diberikan umur olehmu. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.